Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Habibana Habib Husain Al-Bahran, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Al-Barakah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup seorang diri. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Jangankan untuk persoalan yang sulit, untuk persoalan yang gampang aja kita perlu orang lain. Apa contohnya? Senyum. Itu perkara yang mudah tuh, tapi perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau udah bisa nyengir sendirian. Untuk perkara yang mudah saja kita perlu orang lain. Itu sebabnya Quran ngajarin, hei manusia, hiduplah kalian bermasyarakat, lita'arofu, bergaul. Kita disuruh hidup bergaul. Gampangnya begini nih yang namanya bergaul. Saudara, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Tuh bergaul tuh. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dihina kagak enak, jangan suka menghina orang. Kalau direndahin kagak enak, jangan suka ngerendahin orang. Tuh bergaul. Bukan cuma orang suruh ngerti perasaan kita, tapi kita juga mau ngertiin perasaan orang lain. Sebab kalau bergaul orang doang suruh ngertiin perasaan kita, ntar bergaul ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang Pabuaran Mekar kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Ya, makasih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, yang perlu kita ingat dalam bergaul itu pasti ada dampak baik, ada dampak buruk. Benar apa enggak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa saja pergaulan membawa dampak buruk yang mesti kita tinggalin? Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya siang ini di Masjid Al-Barakah selesai dalam waktu 5 menit nih. Pidato di Pabuaran Mekar sampai jam berapa emang ini? Jam 2. Lo ikut nyumbang goceng aja nawar lo. Pertama, jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Ini bahaya nih, penyakit iri, penyakit hati. Apa iri itu? Nggak seneng kalau orang lain lebih sukses dari dirinya. Nggak suka kalau orang lain lebih berhasil dari dirinya. Iri tuh. Hei, tetangganya beli motor demam.
tetangganya beli mobil opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekalian tuh. Padahal Nabi ngajarin kita, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Ini ajaran Nabi nih, ajaran Islam. Kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Nggak boleh yang ini, nggak boleh. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu terkena bencana, mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. 2 hari yang lalu, saudara-saudara kita di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung digoyang gempa 5 skala Richter lebih, ratusan rumah luluh lantak, hancur dengan tanah. Hampir 1 tahun saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibombardir Israel. Puluhan ribu nyawa melayang sia-sia. Duka mereka adalah nestapa buat kita. Minimal kita mendoakan kepada Allah agar mereka diberikan kesabaran dan kekuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita hidup di kampung nih, pasti aja ada orang yang iri, betul apa enggak? Kenal boleh, berkawan akrab ntar dulu dah. Kenapa? Sifat irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? 1. Yang kedua, dah jangan dibawain lagi bang. Nih gua curiga yang ketiga gentong ditaruh di depan ini. Ini tempatnya segini ini. Ini kenyang kagak perut embok iya nih. Nah yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senengnya bohong. Ini bahaya nih. Apa sih bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Ini bohong nih. Orang yang bekerja, orang yang berusaha, orang yang berkarya, dia nggak ngapa-ngapain, tapi karya orang diakuin. Oh, kalau kata orang kampungan saya, persis ayam yang betelor, sapi yang dapat nama. Ayam mejen mati-matian betelor, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, bohong. Apa sih bohong itu? Gampangnya begini dah. Bohong itu antara ucapan sama perbuatan beda. Itu bohong tuh. Manusia yang hari ini kita peringati kelahirannya, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau dari remaja sampai dewasa bergelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya, jujur, nggak dusta, ucapan dengan perbuatan sama. Itu sebabnya Nabi kita jadikan pemimpin dari dunia sampai akhirat. Maaf ya, maaf. Pemimpin-pemimpin sekarang ini banyak yang kagak sama ucapan sama kelakuan. Oi. Belum kepilih mah janji mau mensejahterakan rakyat.
Udah kepilih malah nambahin kesengsaraan rakyat. Kita nih rakyat sekarang nih kata orang ibarat udah jatuh ketiban tangga kegiles motor. Bener-bener apa tandanya? Gampang kok. Pengangguran bertambah, nyari duit susah, ditambah dengan harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi, semua harga pada naik, betul apa enggak? Yang turun cuma harga diri doang. Bu, ibu dikasih duit sama suaminya 10.000 suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga pada naik, bener ya? Pak, kita ini para suami nggak terlalu ribet urusan kenaikan harga-harga. Tugas utama kita keluar rumah cari rezeki yang halal, pulang kasihin bini, bener apa enggak? Tapi jujur Pak, kasihanan bini kita puyeng ngatur duit belanja rumah. Udah lu dengerin aja lah, betul-betul. 10.000 beli apa? Semua harga-harga pada naik. Beras naik, daging naik, cabai naik, telur naik, susu ngampleh. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kita hidup di kampung ada aja orang yang senengnya bohong tuh. Kenal sama orang kayak begitu, nggak apa-apa, tapi berkawan akrab ntar dulu dah. Kenapa? Penyakit bohong kayak virus, bakal nular kepada diri kita. Muhammad Hatta, pendiri negara Republik Indonesia, beliau pernah pesan sama kita begini, kalau enggak pinter masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar, entar juga lama-lama jadi pinter. Enggak berpengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan, entar lama-lama jadi pengalaman. Tapi kalau udah nggak jujur, ribet, susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, maka akan menyusul kebohongan berikut di belakangnya. Dua, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senengnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Begini dah, Bu, orang boleh ngomongin kita apaan aja, orang berhak ngomentarin kita segala rupa, tapi yakinlah hidup ini kita yang menjalankan. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus, jangan kebangetan ribet dengerin omongan orang. Saya dulu diajarin sama abah saya, Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ, abah saya. Oi, abah saya. Oi, abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana lo? Kenal. Dulu abah saya pernah ngajarin saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin lu melulu, jangan dibikin puyeng. Saya bilang, kenapa bah? Masih ada 9 yang seneng sama lu. Saya bilang, bah, kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana bah?
Kata abah saya, ya jangan juga dibikin pusing, masih ada satu yang senang sama lu, yang satu itu aja rawatin. Begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja tetap nggak akan lolos dari mulut usil orang lain. Nih orang Pabuaran Mekar, ini Pabuaran Mekar nih. Orang Pabuaran Mekar hari ini Masjid Al-Barkah bikin maulid. Apa semua orang di sini senang? Belum tentu. Hei, ada yang mendukung terang-terangan. Bagus panitia masjid bikin maulid, saya dukung, nyumbang 50 juta. Umpama lah. Tapi ada yang mulutnya nggak ngoceh, hatinya grundel. Bikin dalu maulid sono, undang Haji Fikri, mudah-mudahan pas waktunya orangnya kagak datang. Ada yang begitu tuh, bener apa enggak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja tetap nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus, jangan ribet dengerin omongan orang. Nah, saya mau titip pesan nih, adik-adik saya, para remaja, para pemuda Pabuaran Mekar, para pemuda, saya titip pesan. Selama kalian yakin berjalan di atas nilai kebenaran, teruslah kalian berbuat dan jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Andai kata kalian salah berbuat dalam kebenaran, masih lebih baik daripada kalian tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Saudara baca Quran salah, itu masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Gak pernah. Mata lu soek. Nah, saudara, yakinlah ketika ada orang yang ngomongin kita, sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah dari mana? Dikirimin dari orang yang lagi ngomongin kita. Dosa kita berkurang, kemana larinya? Ditimpain buat orang yang lagi ngomongin kita. Karena itu nggak usah ikut-ikut mengomentari mereka. Saya ingin mengajak dalam kesempatan ini, ayo jaga lisan kita. Daripada kita ikut ngomentarin yang bukan-bukan, lebih baik pertama basahkan lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ayo kita lihat sejarah. Satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan dosanya baginda Nabi sudah mendapat jaminan ampun. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu,
Yang sekarang atau yang akan datang, kalau emang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun. Sejarah kita baca, Nabi sehari semalam istighfarnya nggak kurang 80 kali. Salim. Wa fi riwayatin akhar, baginda Nabi itu istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, istighfarnya luar biasa. Saudara, istighfar bukan cuma peluntur, pelebur, penghancur salah dan dosa yang pernah kita lakukan, tapi juga istighfar yang kita dawamkan, Allah akan mengabulkan hajat keinginan yang terpendam dalam hati kita. Ini keutamaan istighfar nih. Adalah ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Bu, ibu tahu Baghdad? Perempatan Cibinong lurus saja tuh Baghdad. Tahu so tahu lah. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad beliau nggak punya santri, nggak ada teman, nggak punya keluarga juga. Tapi karena hatinya condong untuk datang ke Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hambal ke Irak menuju kota Baghdad. Sampai di Baghdad hari sudah menjelang petang. Imam Ahmad bin Hambal mampir di masjid. Nggak lama masuk waktu sholat maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib beliau tadarus Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat zikir, wirid, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hambal ngelepas jubahnya, ngelipet imamahnya, dijadiin bantal. Beliau mau istirahat sebentar di dalam masjid. Maklum, perjalanan jauh dari kampung menuju kota Baghdad, capek. Dilipat jubahnya dengan imamahnya, dijadiin bantal, mau istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Kata merbot, "Pak, jangan tidur di dalam masjid." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Saya musafir bang, datang dari jauh, saya mau istirahat bentaran aja di masjid." "Enggak boleh. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah udah pada pulang. Masjid tempatnya sholat, bukan tempatnya tidur. Sebentar lagi lampu masjid mau saya matiin, pintunya saya mau kunci-kunciin. Bapak kalau mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid." Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di pinggiran jalan depan masjid celingukan. Nah, celingukan apa celingukan? Bingung. Saudara, enggak Imam Ahmad bin Hambal, enggak kita. Kalau di kampung orang kita kagak kenal siapa-siapa, pasti bingung. Bener apa enggak? Beliau di depan masjid diusir sama merbot, celingukan, bingung. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, "Pak, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Pak, kelihatannya Bapak bukan orang sini ya?" Oh. "Bapak ngapain datang ke sini?" Dari kampung saya pengen banget datang ke sini nih Baghdad, tapi sampai sini saya bingung, saya nggak punya tujuan." Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Ya sudah, kalau Bapak nggak punya tujuan, mendingan ntar nginep aja di rumah saya." Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Senengnya ntar aja dulu Pak, sekarang mendingan nemenin saya jualan martabak." Saudara bisa bayangkan ya,
ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot nemenin orang dagang martabak. Allahu Akbar. Sepanjang beliau nemenin pedagang tersebut, beliau kagum. Kenapa? Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut pedagang itu sia-sia, kecuali untayan kalimat istighfar. Ini dia nih. Selesai nemenin dagang, diajak pulang. Nginep Imam Ahmad bin Hambal 3 hari 3 malam lamanya. Selesai nginep, beliau pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang, terima kasih udah dikasih nginep di rumah bapak. Tapi sebagai sesama muslim, saya lihat saya temenin bapak 3 hari, bapak ibadahnya biasa-biasa aja. Sholat ya tibang rawatib doang. Rawatib tahu ya, Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Dia qobliyahnya kagak. Sholat ya tibang rawatib doang. Baca Quran ya seainan doang. Dari ain ketemu ain lagi tuh. Tapi 3 hari saya nemenin bapak, saya belum pernah dengar keluar dari mulut bapak kalimat sia-sia kecuali kalimat istighfar. Pak, saya mau nanya, kira-kira berapa lama bapak ngamalin istighfar? Kata pedagang martabak, ya belum lama juga sih, paling juga baru 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal, selama 20 tahun bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan keinginan bapak dikabul oleh Allah? Kata pedagang martabak, walaupun saya cuma jualan kue, saya dawamkan istighfar. Alhamdulillah hajat dan kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Emang ada satu kepengenan saya yang sampai sekarang belum dikabul. Di kampung Ano, saya dengar ada ulama alim, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen banget datang silaturahmi ngambil berkah ke ulama tersebut. Tapi dagangan yang nggak bisa saya tinggalin, sampai sekarang saya belum sempat silaturahmi ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama namanya siapa? Dengan jelas dan tegas pedagang martabak mengatakan, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa iringan langkah kakinya menuju kota Baghdad itu karena untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal ulama besar nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Yo, daripada pahala kita berkurang, dosa kita bejibun. Nah, bejibun orang sini ngerti bejibun. Daripada dosa kita bertambah ngomentarin orang yang enggak-enggak, pertama basahkan lisan kita dengan istighfar. Yang kedua, basahkan lisan kita dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal saya katakan, pemimpin kita umat Islam dari dunia sampai akhirat adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti saudara, dari dunia Nabi cinta kita, sampai akhirat Nabi bela kita. Itulah pemimpin yang hakiki buat kita umat Islam. Maaf nih, maaf, pemimpin-pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat, sama umat, cuma pada saat-saat tertentu aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat umat. Oi, Nabi nggak begitu, zohir batin beliau cinta kepada kita. Nih oleh-oleh nih, pas ini minta yang mic aja yang ada kabelnya ada.
Cek 1 2. Nih biasanya baterainya suka habis nih yang kayak begini nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, mudah-mudahan nih oleh Maulid lepas ini dan seterusnya kita makin lebih mencintai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, enggak usah diragukan lagi betapa Nabi cinta kepada kita. Apa buktinya? Pertama, dah, yang ini aja kalau kabelnya nggak bisa. Eho-nya matiin aja ya bang, minta tolong bang. Cek 1 2, eho-nya dimatikan aja. Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita umat dan rakyat. Saudara, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma. Kadang-kadang sampai bebekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Rumahnya kecil, hidupnya sederhana, tidurnya geletak di atas pelepah daun korma, bebekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang demikian sederhana, Allah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu pengen apa? Ngomong aja, aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Apaan aja kamu minta, aku berikan. Ngomong. Kamu pengen harta yang banyak, ngomong. Pengen jabatan yang tinggi, ngomong. Pengen pangkat yang luas, ya terusin aja sendiri dah. Mau apa Muhammad? Aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rob, kalau memang demikian ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana karena mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak model pemimpin kayak begitu? Hoi. Kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Kita Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Oleh Allah kita diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Nih enaknya umat baginda Nabi nih, beliau Nabi utama, kita umatnya diberikan Allah keutamaan juga. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibukakan pintunya kecuali umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih siang ini yang datang maulid di Masjid Al-Barkah ada 100 orang nih, 200 orang, 300 orang, 3.000 orang, campur yang goib di tol-tol.
Ratusan orang yang hari ini hadir maulid di masjid, saudara, ntar di akhirat nih, ini semua nih dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh nyangkut ke neraka juga lebih. Ayo lu aminin lu. Satu, cintanya Nabi kepada kita nggak usah diragukan lagi. Beliau lebih memilih kehidupan sederhana karena kecintaannya kepada umat dan rakyat. Yang kedua, iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Saya mohon maaf, kemarin itu siang saya berangkat ke Pekalongan pakai kereta, semalam ngisi pengajian di Pekalongan, lalu jam 12:30 naik kereta lagi balik ke Jakarta. Sampai Gambir tadi jam 4:30, lalu maulid di daerah Kalibata, para habaib, para kiai, Kiai Nur Sasi, Habib Hud, Habib Sehon, subuh tadi di Kalibata, selesai jam 8:30 langsung ke Cibinong. Nanti malam berangkat lagi ke Tangerang dan ke Serang. 2 hari kagak ketemu bini, pala puyeng juga ini. Yang pengen saya omongin begini bang, pidato tuh kerjaan yang paling capek. Bener-bener nih, orang ngoceh kayak begini nih, ini kerjaan paling capek nih. Coba liatin, dari tadi tangan saya bergerak-gerak mulu. Mulut ngomong, otak muter nih. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Bapak ibu jamaah mah enak, sambil duduk mulutnya ngunyah dengerin. Enak. Terus. Jamaah begini nih bikin ustadz cepat pada mampus. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara, di penghujung hayat ada 3 kalimat yang terlontar dari bibir mulia baginda Nabi. Sebelum ruh terpisah dari jasad, 3 kalimat terucap dari lisan mulia beliau. Pertama, as-sholah, sholat, dirikan sholat. Ini wasiat Nabi nih. Sholat, kerjakan sholat. Siapa orang yang mendirikan ibadah sholat, sesungguhnya dia sedang mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. Dalam kesempatan lain Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama di akhirat yang bakalan ditanya amalan sholat. Semua kita ratusan orang yang hari ini hadir, yakinlah saudara, di akhirat setiap kita ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Pabuaran Mekar pernah sholat? Pernah pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak pak, setahun cuma 2 kali. Ayo kita renung lalu kita hitung.
renung dan hitung. Bapak Ibu saudara-saudara, sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam 24 jam Allah cuma memerintahkan kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Sekarang kita hitung-hitung nih. Saudara, sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sembahyang di Masjid Al-Barkah, cakep banget tuh. 10 menit sekali sholat. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Ini cepet, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah aja. Oh, ini ajaran baginda Nabi nih. Kelamaan jangan, kecepatan jangan juga. Ajaran Nabi. Kata beliau, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ada orang tua renta ikut sholat berjamaah jadi makmum, kalau berdirinya terlalu lama dengkulnya oyog-oyogan. Ada apa enggak? Banyak. Ada orang ikut sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah udah janjian mau nerima komisi duit penjualan tanah. Kalau kelamaan tuh orang kelosodan. Anak muda janjian sama pacar di jembatan, ketemunya habis sholat berjamaah, imamnya kebangetan lama, turun hujan lebat, itu pacar kanyut di bawah banjir tuh. Yang sedang-sedang aja dah, yang tengah-tengah 5 menit. Ayo kita hitung nih saudara, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Oh, saya bangga dan bersyukur. Tadi ketua panitia ngasih tahu saya, Ustadz, alhamdulillah orang Pabuaran Mekar sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Saya bilang, saya juga tahu kok Pak. Saya sering lewat sini, apalagi orang Pabuaran Mekar sholat subuh berjamaah. Rajin-rajin bener. Masjid Al-Barkah penuh sampai keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, sekarang kita lihat lagi sejarah. Nabi itu sholatnya paling sempurna, betul apa tidak? Nabi itu sholatnya paling khusyuk, betul apa tidak? Nabi itu sholatnya paling kuat. Tapi kita lihat sejarah mencatat, Nabi selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau mencontohkan kepada kita jadi manusia yang lebih bermanfaat. Inilah ibadah sholat. Islam menginginkan kita ini bukan cuma soleh secara individual. Ini penting nih. Saya ulangi sekali lagi. Islam menginginkan supaya kita tidak hanya soleh secara individual, tapi juga harus soleh secara sosial. Bagaimana caranya? Nilai-nilai ibadah ritual yang kita kerjakan harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya kita soleh secara sosial. Hablum minallah, hablum minan nas. Sekarang kita lihat fakta. Bapak Ibu, rupa-rupanya masih banyak di antara kita umat Islam yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar nggugurin kewajiban aja. Kembali ke tengah masyarakat, rupa-rupanya tidak bisa merubah menjadi manusia yang lebih sedikit bermanfaat. Bahasa gampangnya saudara, kalau orang sholatnya berhasil,
kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan menebarkan nilai-nilai kebaikan, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Itu yang Nabi ajarkan, itu yang Nabi contohkan. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Maaf nih, maaf. Kita nih sholatnya lebih banyak menggugurkan kewajiban. Akibatnya kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Ngapain gue bantuin lu? Lu bukan keluarga gue. Ngapain gue tolongin lu? Lu kemarin kagak nyoblos gue. Sholat yang kita kerjakan terjebak hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita tidak mampu merubah diri kita sendiri jauh sedikit lebih bermanfaat. Sholatnya mah rajin, tapi tetap aja ngomongin tetangga jalan terus. Oi, bukan di kampung sini, di kampung belah sono. Tuh di kampung belah sono tuh orang-orangnya mah sholatnya rajin-rajin banget, tapi mulutnya sering gosipin orang lain. Tuh orang kampungan belah sono. Oi, saya tanya, orangnya pindahan dari kampung sini katanya. Gini, bukankah sehari semalam kita berikrar 5 kali lewat ibadah sholat? Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillah. Hidup dan matiku persembahkan untuk Allah. Itu artinya setelah melaksanakan ibadah sholat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ikrar yang kita ucapkan sehari 5 kali. Saudara, ketahuilah, kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Begitupun kejahatan yang kita kerjakan itu juga akan berpulang buat kita sendiri. Maka orang yang sholatnya berhasil, kelihatan indikasi dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan sedikit jadi orang yang lebih bermanfaat. As-sholah, as-sholah. Yang kedua, an-nisa itakun nisa. Wanita, lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Bu, ibu nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo lihat sejarah. Sebelum Nabi dilahirkan, kondisi wanita ketika itu sangat dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Lihatlah sejarah. Sebelum baginda Nabi lahir, di dunia cuma ada 3 peradaban besar. Ketiga-tiganya peradaban tersebut sangat merendahkan kondisi kaum wanita. Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ini dahulu peradaban-peradaban besar nih menurut sejarah. Sekarang kita lihat. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, tradisinya itu seorang suami boleh menjadikan istrinya komoditas barang dagangan di pasar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Istri didagangin di pasar. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Qing di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Hoi, istri raja 1000. Duh, saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya itu. Lahir manusia yang siang ini kita peringati kelahirannya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diangkat harkat martabat kaum wanita. Dalam satu kesempatan beliau bersabda, An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Diangkat harkat martabat kaum wanita. Saya tanya nih, tiang penting apa enggak? Penting apa enggak? Masjid kita kalau enggak ada tiangnya runtuh apa enggak? Rumah kita kalau enggak ada tiangnya roboh apa enggak? Pesantren kita kalau enggak ada tiangnya hancur apa enggak? Mustahil bangunan bisa berdiri tanpa unsur tiang penyanggah di dalamnya. Begitulah kondisi kaum wanita, diangkat harkat dan martabatnya. Bahkan Nabi berwasiat, An-nisa ittaqun nisa, wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, kalimat yang terlontar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati ummati. Ayo kita lihat lagi, saudara. Nabi itu bukan cuma sekedar sebagai rasul, tapi Nabi pemimpin keluarga. Beliau punya rumah tangga. Nabi itu punya istri, betul apa tidak? Nabi punya anak, betul apa tidak? Bahkan baginda Nabi punya cucu. Ayo kita lihat. Di akhir hayat, sebelum ruh terpisah dari jasad, Nabi enggak manggilin istri tercintanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di akhir hayat sebagai seorang bapak, Nabi enggak manggilin anak semata wayangnya, Sayyidah Fatimah. Di akhir hayat, Nabi enggak manggilin cucu kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat yang Nabi panggil-panggil, ummati ummati, kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita pengen diaku di akhirat nanti, mendapat syafaat baginda Nabi, satu saja pesan saya pada kesempatan siang ini, kualitas sholat kita tingkatkan. Karena memang salah satu ciri pengikut baginda Nabi adalah mereka yang mengerjakan ibadah sholat, rukaan, sujada. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin bi asaril wudu. Nanti kata baginda Nabi, di akhirat umatku itu akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena waktu hidup di alam dunia wajahnya sering terkena air wudu untuk mendirikan ibadah sholat. Boleh jadi di akhirat kita nggak usah ngaku-ngaku, Nabi yang ngenalin sendiri. Oh, nih umat saya nih wajahnya berseri-seri dari Pabuaran Mekar. Amin. Karena waktu hidup di Cibinong mukanya sering terkena air wudhu, Nabi yang manggil, ummati ummati ta'ali, umatku kesini. Nabi ngenalin karena wajah kita berseri-seri terkena air wudhu. Tapi kalau hidup di Cibinong kagak pernah sembahyang, nggak pernah ngambil air wudhu, di akhirat ngaku-ngaku umat Nabi, ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Kata Nabi, umat gua kagak ada yang bulukan kayak lu. Nah, tingkatkan kualitas ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, lebih menjadi manusia yang bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.